Selamat pagi, sahabat jaringan telusur. Kembali lagi dengan kami untuk mewawancarai Dinas Perpustakaan ya, Arsip dan Perpustakaan Kota Bekasi. Nah, di sini ada Bapak Kadis, ada juga Kabid Pengembangan Perpustakaan dan juga Kabid Kegemaran Baca. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol mungkin singkat, bisa juga panjang lebar. Nanti kita lihat lagi ke depan bagaimana. Pak Kadis, mungkin kita mulai dari Pak Kadis dulu ya. Kira-kira perkembangan perpustakaan, kita fokus dulu ke perpustakaan ya Pak Kadis ya. Apa kira-kira yang ingin disampaikan sejauh ini dan juga bertepatan dengan pandemi Pak? Nah, mungkin kita ingin dengar langsung dari Pak Kadis. Perkenalkan diri baru selanjutnya. Silakan Pak. Nama saya Abdul Iman, sebagai Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi. Alhamdulillah, terima kasih kepada unsur yang telah bersilaturahim dengan kami dalam rangka untuk mengenal lebih jauh tugas dan pokok fungsi kami, kewenangan kami dalam rangka pengelolaan pelayanan perpustakaan yang ada di dinas kami, khususnya melayani masyarakat Kota Bekasi, yaitu dengan tujuannya itu meningkatkan minat baca masyarakat Kota Bekasi dengan sasaran yaitu meningkatnya minat baca Kota Bekasi dengan indikator sasaran yaitu membaca masyarakat Kota Bekasi. Hal ini diharapkan dengan adanya pelayanan perpustakaan ini, masyarakat Kota Bekasi ini supaya bisa istilahnya itu lebih berminat lagi untuk mengembangkan bukan saja pengetahuannya, bukan saja melalui misalnya Google dan sebagainya, kan saat zaman sekarang ini dari medsos dan sebagainya canggih ya, untuk canggih mencari pengetahuan, tapi dengan adanya perpustakaan ini diharapkan betul-betul kan menurut kami di perpustakaan buku-buku ini jadi lebih akurat Pak, sebagai dasar untuk pengembangan pengetahuan yang ada di samping yang lainnya, sehingga bisa istilahnya tuh untuk menelaah lebih jauh. Dan hal ini memang kita akui bahwasanya masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat Kota Bekasi, minat baca ini sangat tinggi sekali. Terbukti bahwa masyarakat setiap saat kumpulan, setiap saat istilahnya tuh ada pertemuan dan sebagainya, masyarakat dari mulai masyarakat terendah sampai misalnya masyarakat awam, masyarakat yang berpendidikannya dari mulai level bawah sampai atas juga minat baca sangat tinggi, terutama terlihat dari banyaknya sekarang dengan membaca dengan melihat Google, membaca dan sebagainya, itu berarti kan ada motivasi yang sangat tinggi untuk masyarakat kita terhadap minat baca. Hanya minat baca ini tentu harus kita istilahnya tuh sebagai pelayan masyarakat dalam bidang perpustakaan ini, jadi lebih difokuskan lagi kepada masalah perpustakaan, karena menimba ilmu dari berbagai minat baca di media sosial, kadang-kadang adanya suatu ide atau mungkin pengetahuan dan yang sebagainya yang sudah disusupi oleh kepentingan. Kalau buku, kalau ilmu pengetahuan ini, saya rasa istilahnya itu lebih murni. Kalau kita tidak terkontaminasi oleh hal-hal kepentingan tertentu, jadi bisa untuk betul-betul misalnya pandangan kita atau pengetahuan kita bisa lebih dapat dipertanggungjawabkan, dan juga
mendidik anak-anak kita, perpustakaan mencintai buku, sebab buku ini adalah sebagai dasar untuk mencerdaskan kita, terutama masyarakat kita. Baik, terima kasih Pak Iman. Nah, selanjutnya mungkin kita ke Kabid apa tadi maaf Pak? Tadi mungkin sekalian diperkenalkan dan juga kita ingin minta penyampaian secara teknisnya seperti apa ya di pelaksanaan di lapangan gitu Pak. Iya. Baik, silakan mungkin perkenalkan diri dulu Pak. Nama dan di bidang apa gitu Pak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riyadin Lesmana. Saya kepala bidang kegemaran membaca di Kota Bekasi. Jadi ada beberapa hal kaitan dengan peningkatan kegemaran membaca masyarakat. Yang mana tadi Pak disampaikan, pentingnya kita membaca di kita, program kita ini, kita mulai sasar dari anak usia dini. Oh, oke. Jadi tidak melihat ujuk-ujuk dewasa ya, tapi sasaran kita tuh dari bagaimana meningkatkan kegemaran membaca anak-anak dari usia dini. Yeah. Nah, program kita yang kita buat, kita mengadakan kunjungan ke masyarakat, menyasar anak-anak usia dini untuk mencoba mencintai buku, mencoba mencintai membaca. Di sana kita menyasar PAUD, posyandu, gitu kan, melalui mobil perpustakaan keliling kita, gitu kan. Di sana kita ngadain kegiatan, ada nggak selalu membaca, tapi kadang-kadang juga ada kegiatan-kegiatan yang bersifat hiburan, jadi tidak membosankan lah, gitu kan. Kita kolaborasi lah, gitu kan, sering mendongeng, gitu kan. Jadi kita bagaimana meningkatkan minat anak-anak ini mencoba membaca, mendengar, dan menyampaikan kembali apa yang dia baca dan dia dengar. Mudah-mudahan dengan pelajaran itu, gitu kan, kita bisa meningkatkan intelijensi teman-teman kita. Banyak orang yang bisa membaca tapi tidak bisa menyampaikan kembali, gitu kan, dengan baik. Kita ada istilahnya membaca keras, gitu kan? Ya, membaca nyaring, gitu kan. Nggak semua orang bisa baca nyaring, tapi kita mencoba mengajarkan kepada anak-anak tentang membaca nyaring. Lanjut, sebenarnya ada teknologi satu yang bisa digunakan pada sistem pada zaman pandemi, yaitu dengan istilahnya e-book, buku elektronik, gitu kan. Buku elektronik itu buku yang bisa diakses oleh masyarakat tanpa datang ke layanan, gitu kan. Dengan smartphone dia bisa meminjam buku, ya, buku di kita, gitu kan. Tapi lagi-lagi karena pandemi ini anggaran yang sudah disetujui Pak Kadis, gitu kan, untuk melakukan pengadaan buku elektronik, ya karena pandemi akhirnya kita lebih mengutamakan mengatasi COVID inilah. Jadi anggaran kita geser untuk penanganan COVID. Insya Allah untuk tahun 2021 kita akan melaksanakan e-book, gitu kan. Dengan e-book masyarakat bisa nggak harus ke layanan, tapi dia bisa mengakses meminjam buku, ya. Tapi buku tetap punya kita, tapi dia bisa pinjam melalui smartphone. Ya. Mungkin itu sementara, Bang. Oke. Bu, kalau untuk berarti untuk kunjungan langsung sekarang dibuka atau bagaimana? Dibuka. Untuk kunjungan kita buka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya. Cuci tangan, kita cek suhu, gitu. Pakai masker, gitu kan. Tetap layani kita. Terakhir kita malah mendapat bantuan dari BI.
Wah, itu sebenarnya menambah hasanah Iya. perpustakaan kita. Iya, apa itu Pak? Iya, buku. Oh, buku. Iya, buku-buku. Kalau dari BI ini kebanyakan 40% berbahasa asing. Oh. Ya, 60% yang bahasa Indonesia. Terus dengan komputer ya yang bisa dimanfaatkan gitu kan. Iya. Nah, itu kita udah oke, udah siap jalan gitu kan. Nah, terganjal ini. Sebenarnya apa namanya, koleksi kita udah bertambah Bang. Oh. Bertambah dengan adanya BI Corner kemarin. Alhamdulillah gitu kan, kita kerjasama dengan BI, kita mendapatkan bantuan BI Corner. Oh, oke. Jadi sejauh ini seperti itu ya Pak? Sebenarnya menyenangkan ya? Bang, menyenangkan. Kita Ya. punya lokasi baca walaupun sederhana ya. Iya. Kita punya tempat baca itu yang mencukupi ya Pak ya. Terus kita punya tempat baca anak dengan sekolah lesehan ya. Itu kalau waktu belum pandemi ramai Bang, Oh. ramai sekali. Hmm. Anak SD, anak TK gitu kan. Mereka berkunjung ke kita gitu kan, membaca buku gitu kan. Dengan ruangan ber-AC kan enak Bu ya. Ruangannya ber-AC gitu kan, fasilitasnya cukup gitu kan. Walaupun tempatnya sederhana tapi representatif lah. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kita lanjut ke Bu. Nanti mungkin diperkenalkan ya Bu ya, nama dan juga bidang apa, dan kira-kira apa yang sudah dijalankan sejauh ini Bu. Silakan Bu. Terima kasih. Nama saya Mujinani, saya kepala bidang pengembangan perpustakaan. Pengembangan perpustakaan ya. Mungkin saya nanti banyak menambahkan dari yang Oke. saya berikan, bahwa perpustakaan kita itu selain melayani di tempat yang kita lokasinya di rawat lembaga, untuk mendekatkan ke masyarakat kita itu lewat mobil pusri juga. Oh. Nah, untuk tahun-tahun kemarin itu Pak, sebelum kita adanya pandemi itu mobil pusling kita itu terus-terusan berjalan. Yeah. Kita ada memenuhi 2 mobil pusling lah. Sasaran kita itu mobil pusling biasanya ke SD, ke SMP. Nah, bisa ramai kalau datang ke SD itu biasanya anak-anak itu pada sangat Antusias ya, antusias sekali untuk membaca buku pusling itu. Mobil apa tadi Bu? Mobil Mobil pusling, keliling. mobil Oh. perusahaan keliling. Kita punya Oh. dua mobil Iya. perusahaan keliling. Iya. Kita Oh. punya 2, biar kita mobil sampai ke wilayah-wilayah ke kecamatan-kecamatan Iya. yang itu juga. Biasanya ke SD sampai SMP. Ada berapa mobil total Bu? Pak Bu? Mobilnya ada 2. Oh, ada 2 ya. Kita mobil ada 2, satu ada itu ya baktor ya. Motor baca. Motor baca. Motor Berarti baca. 2 mobil Dua mobil, ini satu sama motor. baktor. Iya. Oke. Nah, terus kita juga ada korecer Pak di situ di Taman Oh, yang Pemkot. di taman. Ya, itu kan dari provinsi ya, Iya. korecer. Terus Kita termasuk juga punya pojok baca. pojok ya, Pak. baca. Oh, Di Pojok baca mall, ada di Cibubur Mall ada. Cibubur Oh, Mall ada. ya. Iya. Nah itu. Nah itu Pak biasanya itu kita itu ramainya itu. Tapi penamakan yang TK ya, anak TK. Jadi kita itu melayani kunjungan dari anak-anak TK yang datang ke perusahaan kita. Kita bawain dongeng Iya. supaya menarik. Nah itu Iya. salah satunya untuk menarik minat baca pada anak-anak. Oh, jadi sahabat jaringan telusur, kita sudah mendapatkan banyak informasi baik. Harapannya semakin Semakin tinggi ya minat baca, Masyarakat. kegemaran dalam membaca buku ataupun mungkin referensi-referensi yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan ya Pak ya. Karena tadi untuk supaya bagaimana kota ini menjadi kota yang smart city juga kan, Iya. tentu terintegrasi ya Pak ya, semuanya termasuk minat baca. Baca. Baik, sampai di sini dulu. Tidak bosan-bosan kita mengingatkan protokol kesehatan kepada kawan-kawan ya. Kita harus tetap semangat, jangan kendor. 3M, menggunakan masker ya. Menjaga jarak. Terus menjaga jarak dan juga rutin mencuci tangan. Nah, kita dari tadi pakai masker nih karena itu bagian daripada protokol kesehatan. Yang penting kan kontennya ya Pak ya, bukan soal wajahnya. Amin. Oke, sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Sukses, sehat selalu.
Selamat siang, sahabat jaringan telusur. Jadi kita saat ini ada di Perpustakaan Daerah Kota Bekasi. Nah, kita ingin melihat-lihat, bahkan mungkin nanti kita akan mendaftar dan membaca buku-buku yang ada di Perpustakaan Daerah Kota Bekasi. Nah, ini kita ingin ketemu sama mungkin yang PIC atau yang bisa mungkin kita tanya-tanya ya. Baik, ayo di jaringan telusur nih kita ingin nanya-nanya terkait dengan layanan perpustakaan daerah Kota Bekasi di masa pandemi ini. Nah, cuman mungkin kita ingin juga ditunjukin apa saja sih layanan yang ada di sini gitu, Bu. Kondisinya sedang pandemi, kita tetap mengutamakan protokol kesehatan. Oh, oke. Ya, yang pada umumnya menjaga jarak, mencuci tangan yang sudah kita lihat di depan tadi ada yang wastafel. tadi ada di depan ya. Ya. Oke. Kemudian suhu. Pengecekan ya. Iya, pengecekan suhu dan jaga jarak tadi. Masker jangan lupa. Oke. Nah, ini kan kalau misalnya ada rekan-rekan di luar ingin mendaftar, Bu, gimana prosesnya? Pertama mungkin kita terima di bagian di sini, sini. Ya. Oh, di sini Terima dulu ya. tamu. Oke. Ini adalah sekaligus ruang sirkulasi juga untuk peminjaman dan kedatangan pengunjung. Oke. Pengunjung diwajibkan untuk mengisi daftar hadir pengunjung. Kemudian langsung dari sini langsung ke sini ngisi. Ya, diarahkan. Apa syaratnya, Bu, untuk syaratnya itu domisili Kota Bekasi. Kota Bekasi. Ya. Berarti punya identitas. Ya. Apa aja identitasnya? KTP. Ya. Okay. Kalau sekiranya memang domisili KTP tidak di Bekasi, ada misalnya biasanya mahasiswa, itu dibuktikan dengan surat pernyataan dari mahasiswa itu sendiri sekolah. Iya. Oke. Jadi dari sini daftar, mengisi buku tamu, terus daftar. Kemudian, kalau mau daftar langsung sini. Iya, nah, gitu. setelah dari sini kemana, Bu? Ini kita arahkan untuk ke ruang pengolahan. Pengolahan di sini ya. Ruang pengolahan ya. Sekaligus untuk membuat kartu. Kartu di sini. Iya. Apa aja kegiatan di sini, Bu? Di sini adalah merekam pengunjung. Silakan. Ada mau foto ya. Rekan-rekan bisa daftar di situ, terus nanti direkam di sini untuk mendapatkan kartu itu ya, anggota ya. Oke. Baik. Itu. Ya, mungkin bisa dijelaskan ada lagi. Ada ruangan-ruangan apa di sini, Bu? Kebetulan ini adalah ruang koleksi. Di sini ya. Ya. Koleksi umum ya. Koleksi umum dari beberapa koleksi klasifikasi umum 00 sampai dengan 900 ada di sini semua. Kurang lebih ada 900 buku berarti ya. Klasifikasi. Klasifikasinya. Oke. Kita karena jenis klasifikasi karena dibedakan dengan ini tadi seperti ini. Jadi ada kelas 800, kelas 200, kelas 900 itu dibedakan bahasa, agama seperti itu. Jadi sudah ada ditempatkan di rak masing-masing klasifikasi ini. Ada keterangannya. Ini contohnya yang saat ini. Klasifikasi terkait 800 adalah kesusastraan. Ini adalah buku semua jenis klasifikasi 800. Begitupun ini 400. Jadi sudah ada keterangannya ya. Jadi memudahkan untuk menelusuri buku yang kita cari ya. Mengambil buku, dipersilakan untuk membaca di bisa tempat, di sini ya, Bu ya. Menampung kurang lebih berapa karena dengan pandemi ya. Jadi hanya beberapa paling selang. Ada jarak-jaraknya ya. Oke. Bu, kita lihat ada BI Corner itu apa ya, Bu ya? Kebetulan di sini kita dapat CSR dari BI Corner. Oke. Kemarin belum lama sudah diresmikan secara virtual. Jadi dari BI membuka di sini ya. Oke. Ada berapa total? 350 buku. Oke. Apa aja konten atau apa? Umum ada, kemudian bahasa asing juga ada. Gitu. Terkait dengan manajemen keuangan.
nggak jauh dengan BI lah. Iya. Tapi berarti itu harus daftar dan memiliki kartu baru bisa Betul, baru minjam bisa ya. meminjam. Oke. Kalau untuk membaca silahkan Nah, bebas saja. Itu untuk kartu sendiri berapa tahun, Bu? Masa berlakunya. Masa berlakunya. Kalau untuk kartu kurang lebih 5 tahun. 5 tahun ya. 5 Oke. tahun. Terus kalau kartu itu sendiri bisa meminjam berapa buku maksimal dalam itu peminjaman? Dua buku. Iya. Nah, bisa 2 buku harus untuk jangka waktu seminggu ya. Iya. Oh, jadi Bisa memperpanjang lagi asal datang yang kemari, penting perpanjang memberitahukan kembali. ya. Iya, memberitahu. Oke, baik. Oke, sahabat jaringan telusur, kita sudah dari depan, terus kita melihat beberapa sudut-sudut yang ada di gedung perpustakaan daerah Kota Bekasi. Nah, kita ingin ngobrol singkat ya terkait dengan layanan yang ada. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya Bu ya mengenai siapa yang mau mendaftar silahkan, terus juga bagaimana caranya, langkah-langkahnya. Nah, ini di masa pandemi berarti yang datang pun bagaimana Bu? Apa berkurang atau seperti apa? Mungkin sama seperti yang lain kali ya. Efek dari pandemi ini sangat berpengaruh terhadap pengunjung datang ke perpustakaan. Ya, itu adalah konsekuensi kita. Bagaimana caranya bahwa walaupun pandemi kita tetap harus buka. Dan semangat Kita ya. dan semangat terus. Kita tetap artinya ke pembinaan ke SD-SD itu tetap kita lakukan. Jadi bagaimana caranya bahwa layanan itu tetap buka, pengunjung tetap bisa menikmati perpustakaan di sini. Nah, sejauh ini Bu yang tetap kan pasti datang nih para pengunjung dan peminat untuk membaca ya. Itu ada ininya nggak Bu, fokus bahwa ini yang paling banyak datang ke sini terdata dari umum atau dari mahasiswa atau bagaimana Bu? Kalau untuk data pengunjung memang kita akan dibuatkan seperti semacam statistik ya. Artinya itu secara sebulan kita lihat pengunjung siapa yang paling banyak untuk hadir mengunjungi misalnya pelajar atau warga umum seperti itu. Dan memang ada datanya kita. Iya. Oke, jadi sahabat jaringan telusur, kalau mungkin di luar sana untuk datang, dipersilakan ya Bu ya. Cuma memang harus dengan disiplin dan ketat protokol kesehatan. Ya, pakai masker, jaga jarak dan harus cuci tangan secara rutin ya Bu ya. Nah, terkait itu karena tadi sudah dijelaskan tadi. Harapannya bagaimana ke depan Bu? Mungkin dengan Ibu Yunia ya. Ya, seiring dengan zaman ya, artinya sekarang kan zaman teknologi. Kita juga bisa tidak perlu kecil hati dengan keberadaan perpustakaan, bahwa kita seiring juga dengan teknologi yang ada, digital, handphone itu. Kita tidak perlu kecewa bahwa buku adalah tetap merupakan suatu informasi yang paling tepat untuk dijadikan referensi. Oke. Kita tutup, kita mau salam literasi. Rupanya ada salamnya ya. Oke, salam literasi.